Bojonegoro, Jawa Timur. Ini kita mau mengorek sedikit perjalanan daripada beliaunya ini sampai bisa bermuara atau terdampar bahasanya. Ya, guyonan aja ya. Terdampar atau bermuara di Pondok Darul Quran Al-Mahfud Bendung Rejo Jogoroto Jombang ini, kita ingin mengorek lebih jauh bagaimana ikhwal perjalanannya dari mulai pernah di lautan, pernah di sana, di sini, akhirnya terdampar di Jombang, kan gitu ya. Nah, kita ingin mendengarkan bagaimana ikhwal perjalanannya Mas Hanan dari Bojonegoro. Monggo Mas. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya pernah mondok di Langitan pertama sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun nggak dapat apa. Habis itu saya mengenal anak-anak di luar yang namanya Superman is Dead. Yaitu saya kayak terpancing kok dunia luar ternyata ya, emang dari kecil saya asik-asiknya masalah agama, diatur orang tua ya kenceng, nggak tahu itu pengaruh temen lah, ketak kok di luar itu kok ternyata kok bebas, enak gini-gini. Ya, habis itu ikut teman-teman nggak pernah pulang, kadang 1 minggu ya ikut-ikut di jalan. Habis itu ya udahlah, pokoknya di jalan terus ngomongin orang tua, disuruh pulang nggak mau, pokoknya intinya bodo amat, yang penting gua bebas. Habis itu nggak sengaja itu pengen cari kerja, udah besar gitu, pengen cari kerja, kok hidup kok gini, umur udah 21 kok gini. Habis itu aku tanya sepupu aku, Mas ada kerjaan? Alah, di sini mah gampang kerjaan, minta kerjaan apa di sini, pilih aja kerjaan banyak, sini ke Jombang. Habis itu aku samperin ke Jombang, Nggak taunya pondok, nggak taunya di sini disuanin ke Abah Yai. Kata Abah, alah Mas, gampang masalah kerjaan, yang penting kan urusan akhirat dulu, punya celengan di akhirat. Ya habis ya udah ke bawah suasana hati di luar lah. Kalau masalah itu, masalah buat di akhirat ya kayak nggak mikir, udah lost. Habis itu aku pulang lagi, itu ditawarin Abah itu ditawarin ngapalin itu Mas, surat juz 30 Quran juz 30. Habis itu sebelum melangkah ke pondok sini, perjalanan hidup dulu, perjalanan di luar, ketemu apa aja di luar, istilahnya ada inspirasi apa aja, bisa menemukan jati diri atau bagaimana di luar dulu, diceritakan ya. Oh, di luar dulu. Iya. Terpelosok dalam dunia itu loh. Terpelosok ya, ketemu teman. Yang nomor 1 pengen apa ya, pengen punya teman banyak lah, setiap kota intinya pengen punya teman. Habis itu ya ketemu teman sini, oh teman sini enak ya di sini, foya lah intinya, minum apa ini udah amat. Masalah ketuhanan udah bodo amat, dosa udah nggak keurus. Padahal aku dari pondok, mantan dari pondok juga, dari Langitan. Ya gimana ya, dia tahu itu dosa, cuma kayak pikiran tuh udahlah, kalau kata Yayai lah, hati keras lah ya, itu ya tahu lah rasanya, kayak dosa apa itu udah nggak tahu ya, intinya bodo amat. Habis itu ketemu Pernah terjadi apa aja, kejadian apa aja? kejadiannya
ya jadi perjalanan itu. Perjalanan ya cuma ketemu temen dalam konser, joget-joget pulang. Habis itu ketemu lagi hobi satu lagi di Vespaan. Di Vespaan itu juga campur anak pondok, anak luar. Itu masih teratur, kadang masuk pondok, kadang masuk luar. Habis itu kecampur lagi anak luar, ya ikut anak luar lagi. Maaf, sebelumnya itu pernah ditato ya? Belum. Oh, asal usulnya bisa ditato gitu. Nggak ada yang bisa mengaruhi tato kalau sebelumnya. Masalah cewek. Kalau di luar tuh masalah cewek kayak apa ya, kayak yang cewek-cewek liar nih. Oh ini lebih sangar gitu, sangar, lebih keren. Habis itu dapat cewek, setiap nambah tato satu dapat cewek lagi. Iya terus bagus los aja enggak apa-apa, bagus. Setiap nambah tato dapat cewek lagi. Ya itu pertama-tama tato. Resiko orang ganteng Mas. Kayak ada cewek yang cantik, kayak dia ajak masuk acara Vespaan. Oh, ceweknya cantik. Lihat cowoknya dulu. Oh, gini ya cowoknya. Coba gua saingin. Ternyata dapet juga. Nah, Ya gua tambahin tato gua. Ya terus. Gak ada berhentinya. Ya cuma sensasinya gitu aja. sensasinya. Nah, bisa ketemu Habib Sam gitu loh. Abah Sam nih. Pertama cari kerja. Sama cari kerja nih. Nah, terus Nggak punya niatan mondok, nggak punya. ada karoma apa dari Habib Sam gitu, bisa manut sama Habib Sam gitu, bisa ini. Ya itu. Kalau saya Abah enak orangnya, bisa nerima orang lah. Nggak kok mandang orang ini kayak gini. Orangnya kan gampang. Kalau setiap jauh Abah kan orang mah gampang. Setiap orang punya dosa apapun gampang. Pasti masuk surga gitu. Ya ikut aja sama Abah. Disuruh kayak ini Mas buat bekal, ngafalin ini buat bekal nanti. Ya ngikut aja apa kata Abah gitu. Nah, Abah sendiri Bah bisa bisa bikin lentur anak-anak gimana Bah itu Bah? Nah, kita kan berprinsip pada salafus soleh dan syiar yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kelembutan, dengan kelenturan, dengan kasih sayang, itu akan lebih mengena pada hati siapapun, sekeras apapun hati seseorang. Kalau dengan kelembutan, kasih sayang, dengan kelenturan, tidak memandang ras, berbagai macam istilahnya dari kalangan apapun orang itu, dengan kelenturan, kelembutan, insya Allah akan nurut, akan manut. Nah, di balik itu semua, memang ada pesan daripada para alim, termasuk guru-guru saya juga. Nanti kalau ada santri, pertama begini ceritanya. Nanti kalau kamu sudah punya santri, jangan menolak latar belakangnya apapun santri itu. Baik itu yang gembel, baik itu yang kelihatan orangnya istilahnya luarnya jelek, terima saja, jangan sampai pernah. Karena apa? Belum tahu ending daripada terakhir kehidupan itu yang paling penting, terakhirnya itu. Belum tentu nanti endingnya itu kamu lebih baik daripada dia. Nah itu wejangan santri, wejangan para guru dulu. Nah niki Bah, itu dipungut biaya apa tidak Bah? Sama Yang bagi-bagi sekali awalan tidak ada pungutan biaya sama sekali, terutama untuk yatim dan duafa nggak ada pungutan biaya sama sekali. Adapun administrasi baru terbentuk kemarin-kemarin saja, itu pun yang mampu untuk hanya membayar untuk listrik keperluannya anak-anak sendiri. Nah di situ pun alhamdulillah saya sudah santri dalam sekian itu pernah mengadu ke kiai sepuh, kayaknya saya udah nggak mampu, nggak kuat
untuk membiayai kehidupan anak-anak, memfasilitasi. Apa jawabnya Kiai? Apakah kamu tidak percaya adanya Allah? Ya sudah, saya nggak berani ngomong lagi. Kiai sudah dawuh begitu, sudah istilahnya disiapkan semua sama Allah. Asal kita istilahnya ikhlas, ridho lillahi ta'ala, insya Allah biidznillah akan tercukupi. Nah, Dan jadi, Pak, alhamdulillah ternyata berjalannya waktu terus, walaupun saya ngejual mobil, ngejual motor ibaratnya gitu ya, tapi alhamdulillah itu syariat saja, alhamdulillah. Bah, ini Bah, misalnya ada teman-teman dari teman-teman komunitas Pang yang mau hijrah, itu tidak punya biaya gitu loh Bah. Diterima apa tidak Bah yang mau ini? Dengan senang hati, saya itu malah dengan senang hati. Asal anak itu mau ngaji, mau hijrah, saya tanggung semuanya. Alhamdulillah, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Tanpa biaya apapun. Terus alamatnya di mana itu Bah? Alamat pondok. Iya. Ini di dusun di Desa Bendung Rejo, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia, Sarkil Ausat. Oke Bah. Ya, termasuk santri saya ini, Mas Hanan ini. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, memang keras pertama. Saya ikutin, tidak apa-apa. Kita harus masuk dunianya dulu. Sampai di mana? Kalau Allah sudah menitikkan nur cahaya kepada seseorang, sekeras apapun orang itu, dengan sendirinya akan nurut, dengan sendirinya akan nunduk. Makanya peraturan di pondok saya ini tidak saya pampang ditulis peraturan bla 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 bla, tidak. Tapi peraturan saya taruh di dada mereka. Peraturan itu saya taruh di dada mereka. Apalagi Ditanamkan, peraturan di tembok, kalau di belakang diinjak-injak. Nah, disitulah training pertama Darul Quran Al-Mahfud adalah akhlak. Yang terpenting adalah akhlak. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Apabila seseorang itu akhlaknya sudah bagus, insya Allah ilmu itu akan nurut. Tapi ilmunya segudang, pinter ngaji, hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, hafal bisa baca kitab kuning. Tapi kalau tanpa akhlak itu nol. Di hadapan Allah nol, di hadapan manusia juga nol. Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asqilu fil mizan ahsanul khuluq. Ini bukan ceramah ya, iling-ilingan. Ya, karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berat-beratnya timbangannya Allah di akhirat adalah ahsanul khuluq. Perbuatan yang baik, akhlak yang baik, itulah yang diutamakan. Karena kalau orang itu mempunyai akhlak, mempunyai satu ayat saja bisa mensyafaati ribuan manusia. Dibaliknya sebaliknya, tapi sebaliknya orang itu pinter, kelihatannya alim, tapi nggak ada akhlak, tidak bisa berkah di dunia dan di akhirat. Nah, disitulah training pertama kali di Pondok Darul Quran Mahfud ini, tanpa memandang ras, tanpa memandang bulu. Yang mau hijrah silahkan, dengan senang hati kita akan menerimanya dan membimbingnya, insya Allah begitulah. Pak penutup Pak. Ya, Penutup. ya, kiranya cukup sekian. Ini sekilas info bincang-bincang bersama santri kami Mas Hanan dari Bojonegoro. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua di dunia wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.